Sebagai wujud kesiapan personil yang terlibat dalam pengamanan TPS, Polres Bojonegoro bersama TNI dan instansi terkait melaksanakan simulasi pengamanan serangkaian tahap pungut hitung suara di TPS maupun TPS khusus. Sebagai langkah awal pelaksanaan pungut hitung suara di TPS, petugas dari TNI, Polri, dan instansi terkait melaksanakan pengawalan pendistribusian kotak suara dari KPU Kabupaten Bojonegoro menuju ke PPK, PPS hingga sampai ke TPS maupun TPS khusus. Pada saat hari penghitungan suara, petugas pengamanan TPS dari TNI Polri sudah standby di luar area TPS di Ring 2 pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat dan melaksanakan apel yang dipimpin oleh perwira pengendali pengamanan TPS, kemudian melaksanakan patroli. Memasuki pelaksanaan pemungutan suara, petugas KPPS mempersilahkan pengawas TPS dan saksi untuk masuk ke lokasi TPS. Selanjutnya, Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara. Kemudian, Ketua KPPS memimpin pengucapan sumpah dan janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Ketua KPPS menunjukkan kotak suara yang berisi surat suara dan perlengkapan pemungutan surat suara lainnya yang masih tersegel serta mengeluarkan isi kotak yang ditunjukkan kepada pengawas TPS dan saksi yang telah hadir kemudian menghitung surat suara. KPPS menyegel kembali kotak suara dan menantanya di tempat yang telah disediakan untuk pemungutan suara. KPPS telah siap untuk menerima dan melayani pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan PKPU 25 tahun 2023, pasal 25 ayat E, petugas ketertiban mempersilahkan pemilih masuk ke TPS dengan mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam dan atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara. KPPS 4 meminta pemilih menunjukkan surat pemberitahuan dan KTP elektronik untuk diperiksa di daftar pemilih. Kemudian, KPPS 5 mempersilahkan pemilih menandatangani daftar hadir, selanjutnya mempersilahkan pemilih duduk di kursi yang telah disediakan. Ketua KPPS memanggil pemilih sesuai urutan, memberikan surat suara dan mempersilahkan pemilih ke bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos surat suara. Setelah selesai menggunakan hak pilihnya, pemilih menuju kotak suara untuk memasukkan surat suara sesuai jenis pemilihan. Terakhir, pemilih mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilihnya dan keluar dari TPS dengan tertib. KPPS dapat mendahulukan pemilih dalam kondisi tertentu, melewati pemilih yang telah antri, yaitu pemilih lanjut usia atau lansia, pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau yang membawa balita, dan pemilih yang memerlukan perlakuan khusus seperti disabilitas netra. KPPS 5 menuliskan keterangan jenis disabilitas sesuai DPT di daftar hadir. Pemilih disabilitas netra dibantu dengan menggunakan alat bantu tunanetra pada surat suara. Apabila datang warga setempat setelah dicek tidak terdaftar di DPT, maka dipersilakan datang kembali menggunakan hak pilihnya pada jam daftar pemilih khusus dari pukul 12 hingga 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Apabila pada saat yang sama pemilih yang masuk dalam DPK terprovokasi oleh pemilih lain di luar area TPS untuk melaksanakan pemungutan suara, maka petugas pengamanan dari TNI Polri wajib mengamankan dan memberikan himbauan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi pemilih yang kedapatan membawa HP dan mendokumentasikan proses pencoblosan di bilik suara, saksi yang mengetahui melaporkan kepada petugas KPPS dan petugas ketertiban untuk memperingatkan dan mengamankan HP pemilih untuk kemudian diperiksa. Kemudian, untuk pemilih yang tidak memungkinkan datang langsung ke TPS seperti sakit, keluarga pemilih melaporkan kepada petugas KPPS untuk selanjutnya dilaksanakan pencoblosan di rumah pemilih. Memasuki pelaksanaan penghitungan suara,
KPPS mengatur lokasi TPS sesuai ketentuan. Ketua KPPS membuka rapat perhitungan suara, kemudian menghitung jumlah surat suara yang telah digunakan. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 membuka surat suara, meneliti, dan menunjukkan ke pengawas TPS dan saksi, serta membacakan hasil dengan suara lantang. KPPS tetap menetapkan hasil perhitungan suara, meski terdapat masyarakat yang tidak terima akan keputusan. Petugas pengamanan di luar area TPS dari TNI Polri wajib mengamankan dan memberikan himbauan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah semua penghitungan suara selesai dilaksanakan, KPPS memasukkan sampul berisi surat suara ke dalam kotak suara masing-masing. Penghitungan surat suara selesai, Ketua KPPS menutup rapat penghitungan suara untuk selanjutnya KPPS mengantar surat suara ke PPS. Petugas pengamanan TPS melaksanakan apel konsolidasi setelah serangkaian pelaksanaan pungut hitung suara selesai dan memastikan situasi aman dan kondusif. Komisi Pemilihan Umum atau KPU juga menyiapkan tempat pemungutan suara TPS khusus di lapas. Diawali dengan apel pengamanan yang dipimpin oleh perwira pengendali pengamanan. Petugas pengamanan bertugas untuk mengamankan area ring 2 TPS khusus. Melalui proses pengamanan yang ketat, petugas P2U lapas, petugas pengamanan TPS khusus maupun dari KPU memeriksa saksi pemungutan suara dengan menanyakan surat mandat dan menggeledah barang bawaan. Bagi saksi yang tidak membawa surat mandat diperintahkan untuk keluar lokasi lapas atau TPS khusus dengan tegas. Proses pemungutan suara di TPS khusus berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, mulai dari meminta pemilih menunjukkan surat pemberitahuan, mengisi daftar hadir, memanggil pemilih sesuai urutan, memberikan surat suara, dan mempersilahkan pemilih ke bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos surat suara. Bagi pemilih yang tinggal di lapas dan tidak sesuai DPT, maka hanya bisa mendapat surat suara sesuai dengan surat pindah pemilihnya. Adapun pemilih yang sudah sesuai dengan DPT, maka berhak menerima 5 surat suara. Setelah melaksanakan pencoblosan, pemilih memasukkan surat suara ke kotak suara dan diberi tinta tanda bahwa pemilih telah melaksanakan hak pilihnya di TPS khusus. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS khusus lapas ini dilaksanakan guna menjamin seluruh warga binaan dapat menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan umum atau pemilu tahun 2024.